Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang pada saat yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Nasir SSMM sebagai dosen ilmu budaya Minangkabau, dan yang terhormat kepada kakak-kakak senior saya dan juga teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Walidaini. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan nomor induk mahasiswa 2013040118. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian adat Minangkabau dan pembagian adat Minangkabau. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul pengertian adat Minangkabau dan pembagian adat Minangkabau. Yang pertama, pengertian adat Minangkabau. Pandangan hidup suatu suku bangsa ialah perpaduan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suku bangsa atau bangsa itu sendiri, yang mereka yakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada suku bangsa atau bangsa itu untuk mewujudkannya suku bangsa Minangkabau, yang merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia dan mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat yang disebut dengan adat Minangkabau. Yang kedua yaitu pembagian adat Minangkabau. Pembagian adat Minangkabau ada 4 macam. Yang pertama yaitu adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu, dan keadaan. Sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat, nan tidak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek hujan, paliang-paliang balumuit dek cendawan. Adat nan sabana adat itu meliputi silsilah keturunan garis ibu atau matrilineal, kewarisan harta pusaka secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu, perkawinan dengan pihak luar persekutuan. Ada adat nan teradat. Adat nan teradat adalah peraturan yang dibikin oleh penghulu-penghulu dalam suatu nagari atau dalam beberapa nagari. Peraturan ini untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat, di mana adat teradat ini tidak sama di tiap-tiap nagari atau bisa berbeda-beda di tiap nagari. Adat sepanjang jalan, bacupak sepanjang batuang, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain bilalang, lain nagari lain adatnya, adat sanagari nagari. Adat yang teradat ini disebut juga sebagai peraturan-peraturan yang dibuat dengan kata mufakat oleh minyak mamak pemangku adat dalam suatu nagari untuk merealisasikan peraturan pokok dari adat Minangkabau sesuai situasi dan kondisi. Peraturan ini dapat berbeda-beda pada tiap-tiap nagari, misalnya dalam tata cara atau model berpakaian. Dulu anak-anak muda Minang biasa memakai sarung bagi laki-laki dan baju kurung bagi wanita. Sedangkan sekarang mungkin sudah berganti dengan memakai celana panjang, sebagaimana tertuang dalam pepatah, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain nagari, lain adat. Selanjutnya, adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang, dan hukum yang ditetapkan atas dasar bulat mufakat atau kesepakatan para penghulu tua. Ada juga yang mengartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh Datuk Parpati nan Sabatang dan Datuk Katumangguangan yang dicontoh dari adat nan sabana adat yang dilukiskan peraturan itu dalam pepatah. Adat ini hanya boleh diberlakukan dalam nagari yang bersangkutan dan tidak boleh dipaksakan kepada nagari lainnya. Misalnya, upacara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan, dan sebagainya. Seperti tertuang dalam pepatah,
adat salingka nagari. Adat istiadat. Yang dimaksud dengan adat istiadat ialah peraturan yang dibuat oleh minyak mama pemangku adat, merupakan suatu wadah untuk menampung setiap kesukaan atau penyaluran aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa adat Minangkabau. Adat ini termasuk ke dalam pepatah adat nan babuhun senja atau peraturan yang lentur dan dapat diubah dengan kesepakatan, seperti tertuang dalam pepatah masalah tadi langsung cara masaknya bakal terpakai jarang bana buah menuju kabek sabaliak buhu senja jaranglah kurang sama usai datang dan kini tanggal itu. Memahami 4 macam pembagian adat Minangkabau maka dapat diringkas menjadi 2 pengelompokan yang penting, yakni yang pertama adat nan babuhua mati. Adat nan babuhua mati ialah adat yang hukumnya sudah permanen dan tidak dapat dirubah dalam hukum Islam, disebut juga dengan hukum qat'i. Yang kedua, adat nan babuhua sinta ialah adat teradat yang sifatnya dinamis dan berkembang, dalam hukum Islam disebut juga dengan hukum yang bersifat jamin. Kesimpulannya, yang pertama adalah pengertian adat Minangkabau, yaitu falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minang. Ia merupakan suatu aturan atau tata cara kehidupan masyarakat Minang yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun-temurun secara alami. Ada 4 pembagian adat Minangkabau. Yang pertama yaitu adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat adalah aturan pokok yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu, dan keadaan, sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat nan tidak lakang dek paneh, nan indak lapua dek hujan, paliang-paliang balumui dek cindawan. Nagari. Peraturan ini tujuannya untuk mencapai masyarakat yang baik. Selanjutnya, adat yang diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang, dan hukum yang ditetapkan atas dasar bulat mufakat atau kesepakatan para penghulu tua. Dan selanjutnya juga ada adat istiadat. Adat istiadat ialah peraturan yang dibuat oleh minyak mama pemangku adat yang merupakan suatu wadah untuk menampung setiap kesukaan atau penyaluran aspirasi masyarakat sepanjang itu tidak bertentangan dengan jiwa adat Minang yang menjunjung tinggi budi luhur yang tinggi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf, dan juga jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.